Terima kasih saudara, Anda masih bersama program khusus SCTV Jokowi untuk Indonesia. Kalau tadi kita berbicara dengan para pendukung koalisi untuk calon presiden Jokowi, maka kali ini saya mengajak dua narasumber, yaitu pengamat politik dari LIPI, Mas Ikrar Nusa Bakti, dan juga Mas Fajrul Rahman. Selamat malam, Persi. Selamat malam, Mas. Saya mau tanya dulu bagaimana suasana hati Anda melihat pertemuan Pasar Gembrong kemarin? Oh, Fajrul dulu sebagai Dakdikduk. kenapa? Apakah bahkan istri saya sempat bertanya, aduh kita jadi nggak ya memilih ya gitu ya. Karena bagian dari yang lama itu ya, karena kan selama ini saya betul-betul Tergerak hatinya untuk perubahan dan menganggap bahwa Pak Jokowi ini bersama dengan satu gerbong perubahan, tiba-tiba ada satu ini benalu ikut lagi gitu. Itu karena Anda sangat anti partai, terutama Golkar. Bukan, saya tidak anti ini, saya betul-betul mendukung partai politik karena dalam demokrasi tidak mungkin tidak ada partai politik. Cuma kita pengen bahwa ada satu ketegasan mengenai siapa yang akan dibawa ke dalam gerbong perubahan ini. Siapa yang akan membawa semua agenda reformasi ini begitu. Walaupun kemudian ada yang mengatakan bahwa mereka sudah berubah, tapi kita lihat bagaimana caranya nanti Pak Jokowi bisa menegaskan bahwa bukan mereka yang mengatur Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi lah yang mengatur gerbong yang akan dibawa itu. Saya pikir di titik itu, oke deh, mari kita menumbuhkan optimisme lagi. Nah, seperti itu. Kalau Mas Ikrar? Ya, kalau saya sih ada dua hal ya. Satu hal, kalau memang benar Golkar itu langsung misalnya masuk menjadi bagian dari koalisi dengan PDIP, ini suatu langkah baru bagi Golkar. Kenapa demikian? Karena selama ini kan Golkar itu kan tidak pernah masuk ke dalam satu koalisi ketika Pilpres akan berlangsung. Dia selalu masuk ke dalam koalisi ketika presiden sudah terpilih ya. Itu satu. Yang kedua, ini yang menjadi satu tanda tanya besar juga buat saya ya. Kenapa demikian? Karena kan Pak Jokowi selalu mengatakan kepada pers bahwa yang akan dibangun itu adalah koalisi yang ramping ya, atau koalisi krempeng lah gitu kan. Tiba-tiba ada satu partai besar masuk, wah itu nanti bisa jadi koalisi yang gemuk. Nah, jadi apakah ini kemudian tidak bertentangan dengan keinginan dari Pak Jokowi sendiri untuk membangun satu koalisi yang ramping sehingga kemudian berbagai konflik ataupun keinginan ada itu Pak bisa Jokowi yang bisa jawab secara langsung begitu. Ya masa ada yang mau gabung dengan kita nggak mau, ada yang gabung dengan kita lagi nggak mau, ada yang gabung kita nggak mau. Politik kan tidak seperti itu kan. Ini kan kerjasama itu asal agendanya jelas, langkah-langkahnya jelas, platformnya jelas, semuanya untuk rakyat ya. Kenapa tidak? Siapapun mau gabung nggak apa-apa. Ada berapa partai sekarang? Tinggal 10 kan ya yang masuk. Nah, ada gabung semua juga nggak apa-apa. Nggak ada pemilu presiden. Nggak mungkin lah. Masa ada yang mau gabung ditolak, ada yang mau gabung terlalu jumawa sekali kita. Pada saat kita mendapatkan quick count saat itu 19 koma, langsung kan kita datangi. Yang datang kita loh. Meskipun pemenang pemilu gitu lah. Iya. Jangan merasa menjadi pemenang pemilu. Kita datang ke PKB, kita datang ke Nasdem, kita datang ke semuanya kan. Ke Golkar juga kita datang ke yang ada yang tertutup ke Hanura, kita juga datang, kita datang ke Demokrat. Semuanya kita datangi gitu. Sebagai pemenang pemilu. Artinya kan ada tokoh politik yang agak beda juga tuh Pak Jokowi. Ya misalnya Pak Amin Rais mengatakan bahwa katanya Pak Jokowi tidak mau menerima hatta rajasa, makanya kemudian dia beralih ke Prabowo misalnya. Loh, kita dengan Pak Hatta Rajasa ketemu tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Ketemu terus. Udah ketemu, tapi ya gimana nggak bisa sambung-sambungan juga. Kita kan ingin. Jadi bukan karena nggak mau menerima. Ada trust, kemudian langkah sama dan bisa sambung itu baru. Jadi memang apakah Pak Jokowi jadi ingin menegaskan bahwa pertemuan demi pertemuan yang berujung pada pertemanan dalam
dukungan ini atau pencapresan Pak Jokowi ini bukan dagang sapi, ini bukan untuk bagi-bagi kursi, tapi ini ayo kesamaan pandangan untuk membangun. Nanti urusan wakil presiden dan urusan kabinet itu adalah hak prerogatif seorang presiden. Ya, kalau kita mau meluruskan sistem presidensial, ingin memperkuat sistem presidensial ya seperti itu. Tapi kalau ketemu terus minta menteri, ketemu minta cawapres, kalau kita enggak, saya harus ngomong jelas tidak. Kita harus berani Jadi tidak ada ngomong bagi-bagi tidak. terlebih dahulu ya. Iya. Rasanya ketegasan itu ya yang ingin Betul. didengar, karena memang Memang, ada kekhawatiran bahwa ini banyak sekali yang ingin ditemui dan ada rasa ketakutan bahwa ini politik dagang sapi. Memang